Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidz, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita masih bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam wa makrun dan bita'lim semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih dalam kitab Adab Sya'ban, karena kita masih berada di bulan Sya'ban. Sekarang sudah menginjak tanggal 24 ya, betul? Kada diem kalau ditanya tanggal hijriah, lupa. 24 tahun. Tanggal 24, Masya Allah, 1 minggu lagi, Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di bulan Ramadan, Insya Allah. Kemarin kita membahas tentang fadilah keutamaan la ilaha illallah. Insyaallah sekarang kita akan lanjut yang kemarin, yaitu tentang istighfar ya.
karena bulan Sya'ban ini selain dikatakan bulan sholawat, juga disebut juga bulan zikir dan juga bulan istighfar. Oleh karena itu di bulan ini harus dilipat gandakan amalan-amalan kita, diperbanyak, baik bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, dan juga istighfar, pemohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemarin dikatakan dari Zubair radhiyallahu anhu, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahabba an tasturahu sahifatuh falyaqsir fiha minal istighfar. Barang siapa yang menginginkan dirinya senang, bahagia ketika nanti melihat buku catatan amal yang selama di dunia, falyaksir fiha minal istighfar, maka berbanyaklah istighfar. Dan kita iktiraf terhadap diri kita sendiri, kita merasakan bahwa setiap hari, bahkan setiap detik, menit, kita itu tidak luput dari berbuat kesalahan. Mulut diam, tangan yang tangan diam, mata enggak jelalatan, telinga aman, mata aman, mulut aman, apalagi kaki, semua anggotanya aman, hati pasti gitu, tidak lepas daripada perbuatan salah. Walaupun dalam majelis ilmu kadang kita melihat orang gitu ya, Masya Allah, apalagi orang itu orang yang tidak disenangi oleh kita, bawaannya apa? Allah, ngapain yang ikut pengajian gitu? Gitu, Masya Allah. Apalagi orang yang baru belajar ibadah ya, ibadah sholat, tumben amat gitu. Masya Allah, kadang gitu ya mulut ini apa ya, suka keceplosan, apa disengaja kadang gitu. Masya Allah. Oleh karena itu, supaya kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usmah radhiyallahu anha, qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'malu dzanban, tidaklah seorang muslim, orang yang beragama Islam, ya'malu dzanban, yang melakukan satu kesalahan atau satu dosa, illa waqafal malaku salasa sa'atin, kecuali malaikat pencatat ya, malaikat pencatat amal buruk, yaitu malaikat atid, berhenti salasa sa'atin, 3 jam. Jadi tidak langsung ditulis, itulah hebatnya ya. Kalau kita melakukan kebaikan langsung ditulis, Pak. Jangankan melakukan, baru niat saja di dalam hati kita itu sudah ditulis satu kebaikan, walaupun tidak jadi, tidak terlaksana gitu, insyaallah. Tetapi kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu ditangguhkan dulu, tidak langsung ditulis, tidak langsung dicatat, ditangguhkan selama 3 jam. Fa in istaghfara min dzanbihi, nah
Jikalau umpama misalkan orang muslim tadi yang melakukan dosa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, lam yaktubhu alaihi, maka malaikat pencatat amal tersebut tidak akan mencatat dosa si hamba yang muslim tadi kalau dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yu'adzibhu Allahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan menyiksa dia pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Iya, cuman jangan jadi dalil. Wah, ada dalilnya tadi saya ngaji subuh, kata Ustaz, kalau kita ngelakuin dosa ditangguhin 3 jam. Ayo bikin dosa gitu ya. Gitu ya. Bikin kesalahan, bukan itu maksudnya. Awas ya, kita sifat manusia kadang gitu ya, kadang kita itu suka terlanjur gitu. Kalau bahasa itu berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Masa sih orang muslim ayo dosa gitu ya. Gitu ya, disengaja gitu. Kalau kesalahan gitu ya, kesalahan karena kita al-insan ma'al khata' kita memang tempatnya salah dan kealfaan kita manusia. Jadi ya Masya Allah, ini kalau kita tidak sengaja berbuat kesalahan, berbuat dosa, Masya Allah. Tadi ingat Masya Allah, tadi ngomongin teman gitu, ngomongin yang jeleknya, itu dosa kan, apa namanya, ghibah. Apalagi lagi puasa nanti, aduh hati-hati Pak ya, hati-hati Bu, ngerumpi nih, biasanya di tukang sayur ya. Ini Bu, mulainya cuma 50.000, ngobrolnya 1 jam gitu, yang ngomongin tetangga sebelah biasanya gitu. Masya Allah, awas nih, hati-hati jaga ya, karena baginda Rasul pernah mengatakan kam bin sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal ats. Tidak ada orang yang berpuasa gitu mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Masya Allah, cuma haus doang dan lapar saja yang dia dapatkan, pahalanya 0, gak dapat gitu. Di antaranya ada 5 dosa ya yang menghapus, melebur dari pahala puasa. Di antaranya itu ghibah. Tapi di televisi acara ghibah itu acara yang paling favorit ya. Betul. Kenapa sih ratingnya itu naik terus? Karena banyak ya nonton. Yang banyak yang nontonnya siapa kira-kira? Ibu-ibu ya. Nyalahin bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal bapaknya sama juga, enggak nonton tapi baca status. Ya, enggak nonton TV-nya tapi baca status orang kan gitu ya. Oh, Masya Allah, ini kadang kita seperti itu ya, Masya Allah. Suka kepo kadang kita, betul gak? Iya itu ya. Ya Allah, ngurusin orang baik itu kita itu. Model-model kita gitu ya, ngurusin orang begitu. Ya Allah, padahal mah banyak yang harus kita urusin dari diri kita juga. Gitu ya, belum keluarga kita masih acak kadut gitu ya. Itu kan selama kita nikah masih kagak tahu haknya apa kita teh. Kewajiban masih apa? Masih kebalik dengan istri ada. Yang jadi kewajiban kita ditanggungnya oleh istri gitu, betul. Masya Allah, istri kita udah jadi cleaning service itu ya, ya Bu, baby sister gitu, apalagi nih laundry, ayonya segala apa, chef gitu. Suaminya di depan ngerokok gitu ya, enak-enak. Ya Allah, dititipin anak sebentar saja udah marah-marah gitu. Allahu Akbar. Itu kadang kita ya masih gitu, Allahu Akbar, nggak tahu ini hak kita, kewajiban kita apa gitu. Masya Allah, ngambil minum saja padahal mah dispenser ada dekatnya gitu, berapa jengkal di depannya,
Apa yang kita ini yang kita panggil siapa? Ma, Bu, air Bu gitu. Itu ada airnya di depan. Allahu Akbar. Padahal mah istri kita lagi repot. Masya Allah. Kita ibu, ibu, ya. Allah, makanya besar pahalanya ibu-ibu ya. Insya Allah cepat-cepat masuk surga ya Bu. Tapi harus meninggal dulu Bu. Allahu Akbar. Insya Allah ibu-ibu kita, istri-istri kita jadi istri yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah. Jadi ditangguhkan 3 jam ya ketika kita melakukan dosa. Ini orang muslim ya. Ini orang muslim, orang yang beragama Islam. Rawahul Hakim. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala sahihul isnad. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat, ada satu riwayat nukitat dibacanya gitu, fi qalbihi nuktatan fa in huwa naza'a wastaghfara saqulat fa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu fadzalika rana alladzi dzakarallahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ada saktahnya ya kalau di Quran ya, kalla bal. Nah itu di bal itu ada sakta berhenti tapi tidak bernapas itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat apa ya? Surat Al-Qur'an Ustaz. Surat yang ada dalam Al-Qur'an ya Bu. Suka sampai ke sana enggak Bu? Alhamdulillah udah berapa kali Ustaznya. Suratul Mutaffifin. Ini ayat ke-14 ya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, ketika dia melakukan kesalahan atau khati'atan, satu kesalahan, nukitat dituliskan fi qalbihi. Nukitat itu maksudnya menjadi titik gitu ya, atau noda itu ya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Masya Allah. Jadi ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka itu menjadi noda hitam, titik lah yang ada di dalam hatinya. Jadi kotor, satu titik. Makanya kalau kita berulang melakukan dosa, maka titiknya akan semakin banyak. Fa in huwa naza'a wastaghfara, jikalau dia membersihkan atau beristighfar, memohonkan ampunan atas dosa, atas kesalahan yang dia lakukan, saqulat, maka noda yang ada dalam hatinya tadi itu akan otomatis bersih. Dia otomatis akan bersih. Fa in ada zida fiha, tapi kalau mengulang lagi kesalahannya, maklum kita manusia, tobat si tobatnya. Ada istilah bahasa tobat apa? Cambel gitu ya, tobat pecel gitu. Balik lagi ke model kita. Ya Allah. Maka akan bertambah juga zida piha, maka noda titik yang ada di dalam hatinya akan bertambah. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga titik tersebut, noda tersebut memenuhi hatinya. Masya Allah. Itu ya, sampai hatinya penuh dengan
noda, Masya Allah. Jadi ibaratkan seperti pakaian ya, seperti itu. Betul ya, kalau terkena noda gitu, kalau langsung dibersihkan bersih. Tapi kalau terus didiemin bertambah banyak begitu, Masya Allah. Yang tadinya putih jadi kuning, ya Allah jadi hitam. Kalau bahasa mesinnya berkarat gitu. Kenapa? Karena jarang dibersihkan. Itu kayak kita punya motor sebulan sekali dicucinya gitu. Itu ya, kira-kira berkarat ke motornya? Berkarat, Masya Allah. Masya Allah gitu ya. Apalagi bekas kebanjiran, wah masuk ke dalam itu kotor, jadi kotor gitu. Begitulah hati kita. Fadzalika rana allazi dzakarahu Allah taala. Itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 tadi, kalla bal rana, rana itu rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi tertutup, jadi menutupi hati kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan itu menutupi hati kita, bahkan gelap. Itu ya, Masya Allah, bahkan gelap, susah untuk dibersihkan. Tapi kalau langsung dibersihkan langsung bersih. Gitu ya, beda dengan terus gitu ya, nggak dibersihkan. Ya pasti jadi berkarat, nodanya susah, bandel gitu. Noda yang membandel sebutnya. Masya Allah. Makanya susah ketika mendengar adzan gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Pak Anung yang sudah tertutup hatinya itu boro-boro mendengar gitu. Masya Allah, udah gelap hatinya gitu, tidur kerek gitu. Padahal rumahnya dekat masjid. Anehnya rumah yang dekat masjid malah yang susah ke itu, bener loh. Betul ya, soalnya gak kedengeran, kedeket mah. Biasanya suara adzan itu kejauh biasa kedengerannya, yang deket-deket kelewatan gitu. Itu ya biasanya gitu. Kalau di sini insya Allah enggak ada ya, enggak ada satu. Ya Allah, susah apa betul gak? Ya Allah, apalagi kesibukan sehari-hari ya. Malamnya tidur dukset gitu ya, insya Allah subuh kesiangan. Alhamdulillah Ustaz, saya mah sholat jam berapa? Jam 8. Iya, subuhnya jam 8, Masya Allah, di kodo ya. Tapi tiap hari. Kalau yang utur sholat itu kan kalau ketiduran atau lupa. Ini mah tiap hari, sengaja berarti tiap hari, Insya Allah. Ya Allah, beda kalau kita mau, wah malam teh akan ada final nih, bola biasanya ya. Wah itu pakai beker jam beker, belum ngomongin ke istri, Bu nanti bangunin ya jam 2. Mau apa Pak? Nonton bola. Ya Allah, kirain mau sholat tahajud. Ya Allah, udah siapin apa snack segala macam buat ngebela-belain apa? Nonton bola. Ibadah kayaknya itu ya, Abdul Amal itu ya. Insya Allah, betul gak? Coba kalau tahajud seperti itu ya, insya Allah kita kasih beker atau beker hidup istri kita tuh, insya Allah gitu. Sama istrinya juga gitu, kebluk lagi gitu. Ya iya, karena dijodohin juga sama-sama ya biasanya gitu. Gitu nggak Bu? Ya, insya Allah enggak lah, insya Allah enggak. Baik-baik insya Allah di sini namanya. Suaminya soleh, istrinya solehah. Namanya doang itu. Allahu Akbar, terusin ya.
Itu ya Allah, barona itu ternyata apa? Tutup ya. Terbahasa tadi titik atau noda yang ada di dalam hati kita, masya Allah. Ada yang ngajak saudara-saudara kita nih keliling ya Pak, berjamaah yuk, masya Allah. Pasti banyak gitu ya. Ada yang ramah gitu, pasti ada juga ya gitu ya. Allahu Akbar. Itu ya, bener-bener ya, masya Allah. Orang-orang sekarang ya, masya Allah. Maka sing sabar ya. Sing sabar kita ya, masya Allah. Kenapa? Yaitu perjuangan, perjuangan. Karena rasa sayang kita ya kepada saudara kita. Karena orang benar gitu ya, bahasanya saudara kita diibaratkan, orang muslim itu diibaratkan seperti saudara, emang benar gitu. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh membenci kepada siapapun, walaupun dia berdosa gitu ya. Maksudnya yang harus kita benci dosanya, kelakuannya, bukan orang. Kita nih kalau kita ngebenci itu sampai ke tulang sumsumnya gitu ya. Kalau kita sudah membenci seorang, jangankan ke orangnya, sendalnya saja. Yo, ini sendal si anu tuh, wah udah ditendangan wah gitu. Padahal sendalnya nggak ada dosanya, masya Allah. Itu kadang kita ya, Allah saya nggak akan memaafkan si dia sampai mati gitu. Ya Allah, ada orang yang seperti itu Pak. Ini mau bulan Ramadan ya, kemarin udah diingetin dari mulai bulan Rajab ya, bulan Sya'ban kemarin kan, yang tidak akan dapat ampunan Allah pada malam nisfunya bulan Sya'ban itu, yaitu orang yang musyahin, orang yang memiliki permusuhan, dia masih ada dendam gitu. Ya Allah, ini diingetin masih aja gitu. Mau masuk bulan Ramadan juga masih marah-marahan, Mas. Nanti Ustaz kalau sudah Idul Fitri dilarang lagi gitu. Ya Allah, gak boleh katanya silaturahim gitu ya, prokes, protokol kesehatan gitu. Ya Allah, kita keliling dari jauh, maaf Ustaz gitunya, dari kejauhan ya. Sedih banget, masya Allah kemarin ya gitu ya, kita keliling sebodoh amat gitu ya, yang penting kita keliling aja, kan itu dipakai portal ya, maaf Ustaz di dalam aja gitu, maaf-maafannya gitu. Ya Allah, sedih banget ya. Mudah-mudahan Idul Fitri yang akan datang mudah-mudahan aman lah ya, kita masih bisa salaman sesudah Idul Fitri, karena itu momen yang sering kita tunggu-tunggu gitu ya. Nah, masya Allah, sama istri kadang nanti aja maaf-maafannya itu Bu ya, nanti Pak nanti aja maaf-maafannya siapa, Idul Fitri itu ya, suka ditangguhin Idul Fitri biasa itu. Ya Allah, pas Idul Fitri lupa. Kadang kita gitu ya, minta maaf ke orang lain, padahal mah ada yang sering kita berbuat salah kepadanya, siapa? Istri dan anak kita. Harusnya itu dulu, istri dan anak-anak kita dulu. Masya Allah, pulang gitu ya dari masjid, nah kita langsung maaf-maafan sampai nangis, harusnya gitu Bu ya. Gitu nggak Bu? Ya Allah, kadang sampai ada barusan mah gitu maaf-maafan udah bikin dosa lagi katanya gitu. Ada gitu ya, kayak yang bener baik gitu tadi menangis. Ya Allah, ya untung atau bisa nangis juga ya, setahun sekali nangisnya. Seharusnya setiap ba'da sholat itu kita saling minta maaf, karena setiap waktu kita berbuat dosa, kesalahan. Masya Allah, karena yang paling susah itu kita berbuat dosa sama orang tuh ya, itu tuh susah minta maafnya, betul gak? Sok nih mulut nih, kalau kita punya salah ya ke teman kita ngomongin dia, nyaci maki dia di belakangnya gitu, kan itu dosa, kesalahan. Sok minta maaf gimana? Maafin ya, saya banyak salah, padahal dosanya ngomongin gitu. Seharusnya diceritakan bahwa dosanya saya kemarin ngomongin kamu, Allah. Berani gak ngomong gitu?
Ya Allah, pantesan kuping saya panas itu kemarin itu. Kamu yang ngomongin ya, biasanya gitu. Itu ya susahnya itu ngomonginnya gitu. Masya Allah, apalagi ditangguhkan setahun sekali. Wah, udah lupa lagi, apalagi salahnya gitu. Itu ya, Masya Allah. Makanya usahakan mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, tangan, anggota tubuh kita dijaga dari melakukan kesalahan, baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita dan sebagainya. Jangan sampai, kita usahakan gitu ya, Masya Allah. Karena minta maafnya ini yang susah, berat tuh, berat gitu istilah, Masya Allah. Rawahu at-Tirmidzi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Wa an Bilal bin Yasar bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Bilal bin Yasar bin Zaid, semoga Allah selalu meridhoinya, qala, beliau berkata, hadasani abi, telah mengatakan hadis ini siapa? Abi, ayahku, anjadi dari kakekku, annahu, sungguhnya beliau, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kakeknya ini pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farra minaz zahf. Kata baginda Rasul, barang siapa yang suka membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana farra minaz zahf, walaupun dosanya itu yaitu farra minaz zahf, dia pernah lari ketika perang itu ya, ketika perang terjadi lagi rame-ramenya dia lari gitu, itu dosa ya. Walaupun dosa itu ghufirallahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya ba'da sholat kita langsung istighfar dulu gitu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca mau itu banyak banget istighfarnya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masyaykhina wali ikhwanina wali ashabil huquqil wajibati alaina wali masyaykhina wali ikhwanina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tuh. Ya Allah, itu mah semuanya ya, kita, keluarga kita, orang tua kita terus apa, guru-guru kita. Nah, min ashabil huquqil wajibati alaihi, itu orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita hasudi gitu ya. Itu min ashabil huquqil, supaya mereka itu tidak mendakwa kita ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa? Karena nanti ada yang dikatakan baginda Rasul, di akhirat nanti ada orang yang namanya muflis gitu ya. Itu ya, orang muflis. Pernah ditanyakan oleh baginda Rasul, wahai sahabatku, tahukah kamu apa atau siapakah orang muflis? Orang yang bangkrut itu ya. Kalau bahasa kita mah ya bangkrut lah. Siapakah mereka yang di akhirat orang yang bangkrut itu? Katanya orang yang tidak punya uang ya, orang yang tidak punya pekerjaan. Padahal orang yang muflis itu kata Rasul, orang yang ke akhiratnya membawa amal sholatnya, membawa amal puasanya, sedekahnya, haji, umrah, segala kebaikan-kebaikannya dia bawa ke akhirat itu. Namun dia memiliki persangkutan dengan orang yang belum bebas ketika dia hidup di dunia. Pernah dia menzalimi tetangga, belum minta maaf. Dia masih musuhan sama tetangga, belum maafan. Dosa sama istri belum, dosa sama anak juga belum. Ya Allah, terutama dosa ke orang tua. Nah,
Ya Allah, sampai meninggalnya orang tua kita masih punya dosa, kesalahan pernah membentak dulu kepada orang tua kita, Masya Allah. Nanti di akhirat, Masya Allah, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita bawa tadi akan dikasihkan kepada orang yang bersangkutan dengan kita, Masya Allah, sampai habis kebaikan kita, sampai ludes. Bagaimana kalau sudah habis kesalahan, dosa-dosa orang yang berhubungan dengan kita, yang pernah kita membuat kesalahan kepadanya, akan diberikan kepada kita. Masya Allah, sudah jatuh tertimpa gunung, itu mah bukan tangga lagi, mencret kita. Masya Allah, makanya usahakan kita gak boleh gitu ya berbuat kesalahan, dosa, kalau bisa gitu ya. Masya Allah, itu ya Bu. Udah maaf-maafan belum Bu? Belum. Waduh, segerakan Bu ya, segerakan. Bisi keburu wassalam kan. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita ini masih diberi kesempatan tuh, Masya Allah, apalagi di bulan Sya'ban ini nih. Dia biar bersih ketika kita menghadapi puasa itu, diantaranya apa? Persiapan kita untuk menghadapi bulan suci, kitanya harus suci. Bulannya juga bulan suci, masa kita kotor? Kita masuk masjid kaki apa ya kotor gitu ya, pakaiannya kotor, boleh nggak masuk? Nggak boleh. Masya Allah, makanya bersihin dulu ya. Masya Allah, makanya dari Rajab, Sya'ban kemarin sudah dikasih tahu gitu ya, saling memaafkan gitu ya, Masya Allah, supaya kita bersih dari dosa di antara kita, hakul adami. Masya Allah, itu ya, ghufirallahu wa in kana farra minazza zahabi. Masih banyak, Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sambung kembali. Ini sedikit ada juga nih. Ternyata dulu pernah ya ada laki-laki yang datang kepada Imam Hasan Al-Bisri ya, yang mengeluh, yang lapor lah, masalah apa? Supaya kemarau yang melandanya cepat itu berhenti, atau cepat-cepat datang hujan. Pernah gitu, wahai Amir Mukminin Imam Hasan Bisri, ini di kampung saya itu kemarau itu. Apa sih yang dikasih saran oleh Imam Hasan Al-Bisri? Faqala astaghfirullahaladzim. Itu ya. Jadi dikasih amalannya itu apa? Istighfar. Banyakin istighfar. Ada lagi datang laki-laki yang lain, Imam Hasan Al-Bisri, saya pakai belangsa hidup deh gitu ya. Gak kayak orang-orang, ya Allah, kapan saya itu seperti orang lain itu kaya. Itu ya orang fakir. Faqala astagfirullah. Itu ya, banyakin istighfar. Wasaka ilal akhir adamul walad. Ada lagi yang datang, Imam Hasan Bisri, saya belum punya anak, udah tahun-tahun nikah belum juga dikaruniai anak gitu. Faqala astagfirullah, disuruh istighfar. Wa talalihim jami'ahum ayatil istighfar. Jadi semuanya dibacain istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum sumatubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajali musamma. Barang siapa yang beristighfar kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan anugerah yang sangat banyak kepadanya. Masya Allah, gitu ya. Maka segala kesulitan kita, ayo kita banyakin istighfar supaya semua kesulitan yang kita hadapi bisa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah,
berkahkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiqina aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.